Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di YouTube Lazisku. Hari ini kita lagi di konten podcastku. Kita sudah bersama dengan narasumber. Nanti akan ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya. Sebelum ngobrol-ngobrol, buat teman-teman yang baru tahu Lazisku, channel YouTube Lazisku. Jadi Lazisku itu adalah Lazis Khoirul Ummah. Lazis Khoirul Ummah adalah kami adalah lembaga non-profit yang konsennya lebih banyak bergerak di bidang pendidikan. Kami memberikan santunan beasiswa untuk anak-anak yang dari keluarga prasejahtera. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkontribusi juga ada dua caranya. Yang pertama adalah menjadi donatur tetap setiap bulannya, dan yang kedua adalah menjadi relawan. Menjadi relawan ini teman-teman bisa dengan share campaign-campaign atau program-program yang ada di Lazisku. Semuanya program-program kami ada di Instagram @lazisku, LAZISKHU. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, namanya Mas Tri. Beliau seorang business owner. Kalau dulu namanya Geko, Mas ya? Iya. Tapi Gekonya masih ada ya? Masih ada. Kalau sekarang lebih bisnisnya lebih ke frozen food. Ya. Molali sama satunya Molipop. Bedanya? Kalau Molali sebenarnya di ukurannya sih, kalau Molali agak besar. Kalau Molipop lebih kecil-kecil. Nah, untuk dulu awalnya gimana sih, Mas? Mulai terjun ke bisnis, kan dulu awalnya bukan frozen nih, setahu saya. Yeah. Setahu saya bukan frozen, terus tiba-tiba pindah ke frozen. Itu sebelum pandemi apa setelah pandemi? Sebelum pandemi malahan. Sebelum pandemi. Ya. Berarti visioner, Mas ya? Iya, enggak juga sih. Terus ini habis ini pandemi nih, ganti frozen ya. Dulu awalnya gimana, Mas? Jadi, Geko dulu ya? Sebenarnya sih dulu itu iseng sebenarnya. Ya karena selain iseng juga waktu itu agak kepepet gitu kan, karena kami berdua, saya sama istri, itu barusan hijrah lah. Kurang lebih seperti itu, hijrah. Ini berarti jadi bisnis berdua ya? Ya, bisnis berdua. Awalnya istri malahan yang pertama kali buka donat ini sama temennya. Ya dikasih nama Geko Donuts waktu itu, donuts ya. Nah, itu awalnya donatnya masih belum produksi sendiri, jadi ngambil di kakak. Waktu itu kebetulan kakak juga produksi donat, jadi waktu itu istri sama temen ngambil donatnya di kakak waktu itu. Nah, terus waktu itu karena yang lagi rame, lagi booming waktu itu donat topping. Ya, jadi kami ya mumpung lagi booming ya kita buka itu frozen bukan yang donat toppingan itu. Tahun berapa itu, Mas? Sekitar tahun 2015 akhir. 2015 November akhir. Kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu akhirnya kami buka itu, terus sempat vakum setahun gitu. Beralih ke bisnis lain. Nah, jual donatnya ini cuman ya sekedar kalau ada orderan gitu. Sampingan toh. PO gitu, Mas? Ya, PO kalau ada orderan gitu. Nah, terus akhirnya temennya istri itu cabut, akhirnya kan istri sendirian waktu itu. Akhirnya ya udah ikutan saya akhirnya. Waktu itu masuk ke sudah di Malang. Akhirnya masuk ke donat juga, bantu istri. Waktu itu ya nggak kepikiran pengen dibesarkan sih waktu itu, ya karena kepepet gitu loh. Ya pokoknya seadanya lah. Ya kita promosi, kalau ada orderan kita kerjakan gitu pokoknya. Ya nggak yang kepikiran mau dibesarkan kayak gimana, belum ada kepikiran. Terus akhirnya pas ngobrol sama istri, akhirnya ini gimana ya kok gini-gini terus, gimana kalau kita gedein gitu kan. Akhirnya ya wis ayo dibesarkan. Akhirnya coba kita promosi lewat Facebook waktu itu, coba terus rekrut pegawai. Mulai tahun berapa itu? Mulai rekrut pegawai? Rekrut pegawai kalau nggak salah 2016 atau 17 lupa gitu. Setelah vakum itu baru langsung kayak digedein ya, gitu. Akhirnya digedein, rekrut. Awalnya waktu itu takut mau rekrut pegawai itu kan ya wajar lah ya. Takut nanti gimana bayarnya gitu. Nah, akhirnya yaudah, padahal waktu itu profit belum belum stabil ya mesti. Ya belum, waktu itu ya masih ya belum untuk ya sendiri. Untuk sendiri waktu itu ya kurang lah kasarnya. Itu masih kurang gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kalau kita ingin besar katanya waktu itu kan kita harus memperbesar kapasitas dulu. Nah kita awalnya itu merekrut pegawai satu itu untuk bantu kita waktu itu, awal-awal seperti itu. Berapa orang waktu itu? Waktu itu satu orang. Nah terus akhirnya dari satu pegawai itu
ya kita mulai agak rame kan. Waktu itu yang belum ada ini sih promosi yang kayak TikTok, Instagram itu masih jarang. Waktu itu masih Facebook waktu itu. Full Facebook waktu itu. Anu ya 2015 17 wis WA ya. Iya. Ya mungkin sama WA itulah. Bukan BBM. Tapi yang bukan. Ya yang lebih sering waktu itu ya Facebook full kayak di grup-grup Facebook itu. Nah, terus akhirnya kok makin lama makin ya rame, cuman ya gitulah naik turun. Karena kan donat topping ternyata juga saingannya banyak gitu. Di luar sana tuh malah banyak yang lebih bagus gitu. Karakter kayak gitu. Ya, karakter kayak gitu yang banyak kan waktu itu. Nah, terus dari situ akhirnya ya kita nyari pasar yang lain gitu. Akhirnya kita coba gimana kalau kita bikin untuk acara-acara gitu kan. Jadi donat yang versi agak murah, terus khusus untuk acara-acara gitu kan. Biasanya kalau orang punya hajatan, terus nikahan gitu. Nah, itu kita terima juga. Jadi menyesuaikan budget konsumennya gitu. Nah, kita coba masuk di situ kok lumayan gitu. Nah, itu bisa nambah. Akhirnya nambah juga omsetnya waktu itu di situ. Nah, terus waktu itu setelah banyak orderan di yang hajatan itu sempat ada orderan ini sunatan waktu itu kalau nggak salah. Nah, sunatan itu ya lumayan ya, dengan kapasitas kita yang masih kecil waktu itu dapat orderan sekitar 1.200 donat. 1.200 biji ya? Iya. Nah, karena kita belum pengalaman dapat orderan besar kayak gitu, ya akhirnya donat itu banyak yang rusak gitu loh. Bingung. Itu ya, ngerjain dalam maksudnya sampean istri sama karyawan satu? Udah nambah sih waktu itu, karena kan udah proses akhirnya nambah. Waktu itu nambah cuma 1. Jadi berarti 4 orang? Ya, berempat waktu itu. Akhirnya kan ngerjakan berempat. Terus, nah itu karena kapasitas kita masih kecil, ngerjakan 1.200 donat dalam waktu cuman berapa hari gitu. Cuman kan sebenarnya ya dicicil bisa, tapi kan donat kita itu fresh gitu loh. Seandainya waktu itu misalkan dikerjakan seminggu sebelumnya ya donat kita gitu. Basi gitu. Cuman waktu itu nggak kepikiran di frozen. Belum kepikiran sama sekali di frozen. Nah, karena kita nggak ada kapasitas untuk bikin donat sebanyak itu, akhirnya banyak yang rusak donatnya. Sebenarnya bukan rusak sih, tapi kurang sempurna lah, nggak 100% gitu. Nah, terus akhirnya nggak bunder gitu ya? Iya, nggak bunder ya, agak bantet sih waktu itu. Banyak yang gagal. Akhirnya yang gagal-gagal ini kita kumpulin. Waktu itu rencananya mau dijual murah lah ya waktu itu. Ya udahlah diplastikin, masukkan plastik, terus di sealer. Waktu itu kebetulan kakak punya sealer kan, akhirnya di sealer. Terus kita jual dari polosan gitu di plastik, di sealer. Terus kita promosikan harga murah gitu ya. Terus dijual, kok banyak yang mau gitu. Banyak yang mau ternyata kok, padahal itu kan produk gagal ya. Bagi kami sih itu produk gagal, ternyata kok banyak yang suka gitu loh. Terus akhirnya di situ kepikiran frozen. Oh, itu tahun berapa? 2019 bulan Juli kalau pertengahan 2019 itu ya itu baru kepikiran gimana kalau di frozen aja, kayaknya banyak peminatnya gitu. Nah, terus akhirnya di frozen. Nah, kebetulan kami waktu dulu kan punya database konsumen, jadi database yang awal-awal itu yang lama-lama itu kita masih nyimpen, akhirnya kan kita tawarin lagi gitu. Kita ada produk baru nih gitu, frozen food ini. Ya udah nyoba, bahkan ada yang nyoba jualin juga waktu itu. Jadi ya waktu itu masih reseller gitu dijualin. Kok lama-lama permintaan makin banyak, akhirnya nyoba ditawarin ke frozen food yang lebih gede waktu itu di toko di daerah Bonul situ. Kebetulan yang punya itu temen. Tak coba, Mas ini loh ada produk ini, bisa nggak masuk gitu. Kok ternyata bisa, ya wis apa-apa coba ya masuk. Nah itu langsung kok alhamdulillah ya, kok ya dapat rezeki itu dari situ. Akhirnya makin lama makin naik, ya jadi sampai segini nih. Cuman ya gitu sih, pas pertengahan itu ya naik gitu, terus pas pandemi sebenarnya sempat naik ya, karena waktu itu kan orang-orang itu ini
trennya dia nggak mau jajan keluar gitu. Jadi nyari-nyari frozen food waktu itu kebetulan memang lagi banyak dicari frozen food waktu itu pertengahan bulan Maret kalau awal-awal pandemi kan Maret. Iya, 2020 ya. 2020. Nah, itu Maret. 2020 itu masih belum sih. Maret itu masih belum kerasa. Nah, terus pas pertengahan 2020 itu Juli, Agustus itu baru kerasa kalau kan lockdown kan waktu itu. Nah, itu naik permintaan frozen waktu itu. Dari reseller atau Semua. Semuanya. Jadi semua itu sampai kurang-kurang pokoknya dari kapasitas yang masih segitu permintaannya itu 2 kali lipat bahkan sampai 3 kali lipat itu waktu itu di awal-awal pandemi itu kayak gitu. Nah terus ketika udah sampai ke sini tuh ya udah mulai stabil sih, udah mulai nggak naik lagi ya datar, bahkan sempet turun anjlok kan. Pasar juga kemarin sempet naik turun kan, bahkan sempet yang anjlok banget itu ternyata waktu dicek di luar ternyata bukan hanya donat aja, ternyata juga hampir semua frozen itu turun. Gitu. Tapi sempat nyari tahu kenapa kok turun kayak gitu tuh? Ya sempat, jadi pokoknya kita itu misalkan bulan kemarin tuh kenapa kok sampai turun gitu. Nah kita tanya ke semua agen reseller kenapa kok turun gitu. Ya lagi sepi, yang sepi donat aja atau semua gitu. Ya hampir semua lah, 80% itu turun. Itu pas 2021? Iya, 2021. Mungkin karena awal-awal 2021 itu kayak udah mulai longgar lagi maksudnya? Ya, jadi pas longgar itu udah nggak ada lockdown kan, jadi orang-orang udah jajan di luar. Mulai berani kan keluar, terus beli di kayak rumah makan gitu, akhirnya normal lagi. Malah frozennya sampai malah ada. Iya, tapi ya alhamdulillah sih masih stabil lah, hitungannya masih normal gitu. Nah, kalau dulu awal-awal produksi frozen itu berapa hitungannya? Kalau sekarang pack, sama pack atau hitungan biji? Biasanya kalau ngitungnya itu? Iya, kalau frozen sih hitungnya sih pack. Satu packnya itu berapa biji? 15 biji. 15 biji. Kalau dulu awal-awal? Dulu sih awal-awal. Stabilnya berapa pack sehari gitu? Kalau awal-awal itu ya, waktu bikin frozen awal-awal itu kapasitas kita cuman 5 paling mentok itu sehari 25 pack waktu itu. 25 pack? Iya. Berarti kalau kali 15 berapa? 25 kali 15? Sekitaran 5 kali 15 375 biji iya. sehari. Itu dikerjakan 4 orang. Iya, waktu itu masih 4 orang waktu itu ya. Terus kan kok kayaknya capek ya. Capek kan berempat, itu akhirnya nambah 1. Terus nambah 1 lagi gitu. Terus sampai akhirnya sempat waktu itu 300 pack per hari bisa produksi. 300 pack per hari? Iya. 300 pack apa ya? 300 kali 15. 4.500? Iya, sempat. Ya itu pas awal-awal pandemi sampai akhir 2020 ya. Tapi awal frozen itu sudah punya kayak freezer belum, waktu itu masih pakai mesin kecil, masih mesin yang kapasitas 1 kilo waktu itu. Jadi ngadonnya 1 kilo, terus dibikin. Nah 1 kilo cuma jadi 5 pack kan waktu itu. 1 kilo 5 pack? Iya, cuma jadi 5 pack. Telaten ya, Siti. Jadi satu gitu. Nah itu kan lama-lama capek ya gini, ayo coba cari mesin yang agak besar. Waktu itu juga kendala lain modal waktu itu memang. Kan mahal ya mesinnya? Mesinnya mahal, waktu itu sekitar 5 juta? Lebih kalau lebih. Ya hampir 6 lah. Ya 6-an kalau nggak salah, lupa. Waktu itu kapasitas mesin berapa ya itu ya? 10 kilo? Sampai 10 enggak, kilo? Untuk adonan 3 kilo cuman maksimal. 3 kilo? Iya. Berarti lah 3 kilo dapat 15 pack? Iya, 3 kilo 15 pack waktu itu. Nah, sekali ngadon itu butuh waktu berapa lama? Mesin nyala itu paling antara 30 sampai 1 jam. Wow. 30 menit ya, berarti? Iya. Sama prosesnya kita masukinnya bertahap gitu, nggak langsung sing semua brek gitu, nggak. Itu bertahap. Sampai nunggu bener-bener adonannya itu kalis kalau istilahnya di donat itu. Nah itu karena waktu itu
kekurangan modal ya. Nah kebetulan kok ada temen gitu yang menawarkan. Ya udah, aku invest gitu. Jadi awalnya kita beli mesin itu ya dari investor. Nah ketika satu orang ya? Satu orang. Nah itu investor itu masukin modal ke sini, akhirnya beli mesin sama freezer. Awalnya cuma beli satu kan, mesin satu, freezer satu. Sebelum ada investor itu nggak punya freezer? Belum, cuma pakai kulkas. Freezer kulkas itu? Iya. Apa? Dan waktu itu freezer kulkasnya paling cuma cukup 4 pack. Nah, terus sampai 25 pack? Ya, di bawahnya. Jadi kulkas full itu untuk donat aja, wis nggak ada sayuran. Sama sekali wis. Tapi kan kalau di bawah Mas, nggak lebih. Iya, nggak beku. Jadi yo semi frozen food ya. Jadi semi frozen food. Jadi nggak beku. Jadi makanannya pokoknya yang atas kan yang di freezer itu pokoknya beku nanti dipindah. Jadi yang di bawah dipindah ke atas biar beku. Baru kalau beku kita kirim langsung wis. Jadi nggak lama-lama di kulkas. Yang kita produksi hari ini besok kita kirim. Nah itu kita ngirim pun itu nggak semuanya beku ya. Jadi nyampe lokasi pengiriman itu ya, donatnya kadang masih empuk-empuk gitu. Nah kelemahannya kalau empuk itu kan penyet gitu. Jadi banyak yang penyet waktu itu. Gitu. Ya ketumpuk-tumpuk penyet. Tapi kalau di bawah kan berarti nggak tahan lebih lama berarti. Iya makanya kan bikin sekarang besok harus dikirim. Gitu. Wis pokoknya dulu alurnya gitu. Produksi hari ini besok harus dikirim isi apa carane. Gitu. Makanya kan waktu itu awal frozen juga masih PO. Cuman PO-nya lebih banter karena permintaan kok ya kita nggak nyangka loh dapat reseller tuh bisa militan ya milik. Iya. reseller. Karena waktu itu juga lagi booming selain frozen food kan donat kami kan donat isi gitu. Kalau istilahnya bomboloni. Nah, waktu itu juga lagi booming bomboloni itu sebelum pandemi nih ya. Lagi booming donat isi itu. Kan rata-rata frozen food di Malang ini masih donatnya itu yang bolong itu kan. Iya. Nah, kebetulan Molali ini donat pertama yang donat frozen pertama yang isi gitu. Filling. Iya, filling itu tadi. Itu. Dulu juga ganti nama sebenarnya sih. Dulu namanya kan Gekonat. Sebenarnya waktu itu juga kena somasi sih sebenarnya. Kena somasi akhirnya ganti Molali. Jadi frozen food awal namanya juga Gekonat terus kena somasi itu kan. Akhirnya ganti Molali itu sampai sekarang. Siapa yang nyomasi, Mas? Ya nanti di sensor Mas. Oke. Tadi pas dapat investor langsung beli mesin sama. Ya, waktu itu mesinnya masih kecil lah, sedikit. 3 kilo tadi ya? Iya, 3 kilo itu. 3 kilo. Nah, terus karena 3 kilo itu sebenarnya nggak boleh dibuat ngadon 3 kilo itu. Harusnya sih maksimal 2,5. Karena kita maksa ya kejar orderan tadi, kita paksa 3 kilo, akhirnya ya mesinnya agak rewel gitu. Padahal mesin baru gitu. Akhirnya kita coba ngembangin lagi, iki dijual lah ya, mesin yang 3 kilo tadi dijual, terus kita beli lagi yang agak besar, yang 5 sampai 6 kilo, tapi dibuat 5. Takut sih nanti kalau misalkan 6 terus, kan mesinnya kasihan, akhirnya 5, jadi 5 gitu. Berapa mesin sekarang? Ada 2 mesinnya. 5 kiloan semua? 5 kiloan. Nah setelah Geko kena somasi, akhirnya ganti nama Molali. Frozennya lebih ke Molali, namanya Molali. Kalau yang matangnya apa? Masih nama Geko. Jadi nama Geko tetap kami pakai, jadi kayak nama perusahaan gitu. PT-nya Geko. Ya, PT-nya gitu. Meskipun kami belum PT sih. Ya, perusahaannya itu namanya Gekonat. Nah, kalau produknya Molali. Gitu. Tapi Gekonya masih jalan Mas? Masih. Donat ininya ya, donat toppingnya masih jalan? Donat toppingnya masih jalan, cuman udah nggak di outlet lagi sekarang. Barusan kemarin tutup, nggak diperpanjang. Sebenarnya sih kemarin juga outlet agak kurang kena dampak gitu. Jadi yang paling terasa dampaknya itu yang di outlet. Dulu itu omset 1 bulan bisa 3, paling jelek pun 2 lah. 2 gitu, 2 juta itu 1 bulan. Nah sekarang itu di bawah 2 juta gitu, bahkan
sempat cuma 1 juta. Padahal ya Itu sehari Mas? Sebulan? Sebulan. Oh sebulan. Sebulan itu cuma 1 juta, padahal ya untuk gaji pegawai itu 1 juta. Outlet itu. Padahal omset ya. Iya. 1 bulan itu 1 juta, terus Listrik, kontrak tempatnya itu 600.000. 600, berarti 1 Jadi kan juta minus. 600. Sempat minus beberapa bulan tuh yang di outlet, akhirnya Tutup. baru bulan kemarin ini, bulan Juni terakhir. Akhirnya ditutup ya wis. Terus sekarang Nggak kuat. memang tutup, yang matangnya yang tutup atau? Cuman tutup outletnya tok sih. Oh, Tetap nerima yang matengan. Misalkan kalau ada acara pesanan gitu masih kita terima. lebih ke online, Ya online. ojol kayak gitu, Ya. masih pakai juga. Ya masih. Nah kalau misalkan ininya, molalinya, sekarang omsetnya sudah di angka berapa sekarang? Oh ini disebutin ya. Ya omsetnya berapa sekarang? Omsetnya 200 juta, 300 belum juta? sih. Oh, belum. Ya naik turun sih. Dulu awal-awal itu paling tinggi bisa sampai 90-an per bulan. Ya terus sempat turun kan, ya paling di normal 50, 60, 70 itu lah. 1 bulan. Itu pas ya, sudah pandemi, Ya. anggapannya paling Sudah, paling terdampak gitu. Maksudnya pas udah normal kan, awal-awal pandemi kan emang orang lagi booming frozen gitu kan. Nah itu ya sampai 90 gitu. Terus ya sempet ya pas normal udah pandemi kayak orang-orang kayak bukan pandemi gitu kan, akhirnya agak slow lagi gitu, antara segitulah. Kalau sekarang ini lagi naik lagi atau lagi turun lagi? Ya gitu sih, naik turun gitu, masih naik turun. Cuman ini udah stabil lah, Mas. Udah stabil ya, permintaan ya gitu, kadang rame, kadang turun. Cuman waktu dicek di lapangan ternyata emang ya frozen emang lagi seperti itu semua, lagi kurang stabil. Kalau donatnya itu kan kalau nggak salah pertama di Malang atau pertama di Indonesia yang filling? Di Malang. Di Malang, pertama di Malang. Nah, itu isiannya apa aja? Isiannya ada coklat, keju, strawberry, green tea, tiramisu, cappuccino. Berapa varian berarti totalnya? Varian yang satu rasa itu ada 7, yang mix 6 sih, 6 varian, terus mix 1 sama original. Berarti 8 totalnya ya? 8 sama yang Mollipop juga 8, sama ada tambahan ini sih, filling crunchy kita punya baru. Jadi ada hazelnut sama choco crunchy. Berarti 10 Mas totalnya? Iya, 10 sama 18 lah berarti total semuanya. Sama yang Mollipop? Iya, sama yang Mollipop. Tapi bedanya Mollipop itu cuma ukurannya aja yang lebih kecil. Iya, ukurannya lebih kecil. Tapi isinya sama aja, 15. Cuman sih kelebihannya lagi sih, donat Molali ini pelopor donat di Malang UKM sih, malah UKM ya. UKM di Malang yang udah ber-BPOM sama halal. Gitu. BPOM sama halal MUI? Iya, halal MUI. Ngurusnya susah nggak sih kayak gitu? Ya lumayan susah. Berapa butuh bulan atau? Iya, berbulan-bulan. Bulan. Kami ngurus BPOM awal itu bulan Agustus tahun 2020. Nomor BPOM keluar semua itu bulan Maksudnya nomor Mei BPOM 2021. keluar semua? Kan jadi kan kami di BPOM itu gini, satu varian itu satu nomor gitu. Oh. Pendaftarannya seperti itu. Jadi misalkan coklat, coklat sendiri nomornya. Tapi kan lisensinya itu lisensi, Molali itu. Enggak. Satu itu. Jadi enggak, kalau di BPOM itu ya misalkan variannya ada 100 ya, ada 100 nomor gitu. Berarti per makan apa yang dijual itu ya, makanan itu. Gitu. Jadi satu merek, satu varian, yaitu nomornya 1. Nah itu 8 bulan kalau nggak salah, tak hitung itu prosesnya sampai keluar semuanya. Sampai keluar nomornya itu. Berarti nanti kalau misalkan nambah varian lagi, ngurus lagi. Iya, jadi kalau di BPOM itu kan ada setahun sekali sidak gitu. Sidak kesini tuh, ini masih sesuai SOP-nya BPOM apa enggak gitu. Misalkan ada yang nggak sesuai ya nanti ditegur. Misalkan mau nambah varian ya nanti sekalian daftar waktu setahun sekali itu. Sidaknya ke sini? Iya, ke rumah produksi. Pas ininya, kalau yang halal MUI-nya lama juga?
Kalau halal malah lebih lama, kayak kemarin sih sempat terbentur pandemi juga kan. Jadi kantor MUI-nya sempat tutup. Terus kemarin juga sempat ada kendala di MUI itu, kan dulu diurus yang bagian megang MUI kan ini apa? Bukan pemerintah ya kalau nggak salah ya. Waktu itu kan badan MUI-nya itu sendiri kan. Nah terus pas kemarin kami ngurus itu masih kayak dualisme gitu, dualisme pengurus. Jadi dilempar-lempar, kami waktu itu bingungnya di situ. Jadi ke Kemenak, terus ke kantornya MUI di Surabaya, itu pokoknya dilempar-lempar. MUI Surabaya? Iya kan pusatnya. Sebenarnya sih ada yang pusat Jakarta ada, tapi kemarin kami yang khusus Jatim. Kenapa nggak di Malang, Mas? MUI Malang? Nggak ada. Harus ke Surabaya. Batu kayaknya ada ya MUI? Ada. Kalau MUI masing-masing kota sih ada, tapi cuman untuk apa ya? Kalau untuk pengurusan halal nggak bisa. Harus ke Surabaya pusatnya. Paling nggak harus ke Surabaya. Ya, paling nggak Surabaya. Nah, bedanya sama PIRT? Kalau PIRT ini khusus makanan yang ini apa? Kadaluarsanya lebih panjang, itu salah satu ininya apa? Kayak syaratnya. Keripik gitu. Nah, keripik itu bisa PIRT. Pokoknya yang makanan kering-kering lah. Kalau makanan yang basah-basah itu nggak bisa. Sama olahan susu itu harus BPOM. Olahan susu, terus apa ya, daging, gitu-gitu harus BPOM. Berarti Molali ini donat, pelopor, ya, BPOM, BPOM sama halal MUI ya, di Malang. Di Malang. Wah, berarti terjamin berarti ya. Ya, insya Allah udah terjamin halal toyib lah. Nah, selain itu tadi kan juga pelopor donat filling. Ya. Donat filling di Malang. Nah, kalau sekarang ini adanya di mana, Mas? Kalau orang mau pengen beli selain online lah, mau beli kalau toko kami yang bisa dikunjungi itu di Supermama Frozen Food. Itu daerah Jalan Comal. Lewat Sulfat ini. Ya, Sulfat, lewat Sulfat. Itu yang pertama. Terus di Diva, toko bahan kue di daerah Pasar Besar. Ya, dekatnya Pasar Besar itu. Terus ada di sini apa? Al Kausar Frozen Food. Terus Kadele Frozen Food, Soekarno Hatta, ya. Terus ya ada di ini apa? Daerah Jalan Bengkulu kan ada Frozen Food juga. Sama di Singosari, di Jalan Garuda. Terus ada juga di Surabaya. Di Bali juga ada. Probolinggo, terus Tuban, Bandung, Jogja. Banyuwangi Mas? Belum. Oh, Banyuwangi kan. Kalimantan. Langsung nyebrang Bali, yang banyak Bali malah. Bali. Tapi ketika pengiriman yang pakai yang sehari sampai berarti ya? Ya. Sebenarnya sih kalau pernah kita tes sih donatnya itu tahan berapa lama kalau di luar freezer gitu. Cuman kondisi tertutup, udah di sealer. Itu baru keluar apa ya? Jamurnya itu 10 hari. Oh, lama ya berarti? Iya. Itu. Udah pernah kita tes 10 hari. Karena kan tertutup kan soalnya. Kalau terbuka paling 2-3 hari. Kalau pas kayak PPKM kayak gini, itu pas kirim ke Bali aman berarti? Aman. Soalnya kan yang dilarang ke Bali itu orang gitu. Bukan dilarang sih, dibatasi itu orang kan. Tapi kalau pengiriman kayak logistik, makanan, barang itu masih aman. Berarti sekarang ada berapa Mas titik? Titiknya ada berapa ya? Sebenarnya ada sih di itu di catatan yang di kertas itu. Nah itu list ya tak lihat-lihat 50 lah. Iya. 50 lah. Kayak tak tahu kayak 50. Nah untuk yang mau pesan online bisa menghubungi ke online. Kalau misalnya ingin tanya-tanya di call center ya, di admin kami itu di 081 211 679 415. Ada IG-nya juga ya? Iya, di IG-nya Molali Official. Kok saya mikir Mas, lali. Iya, Molali lali bikin. Jadi gini sebenarnya sih kalau di struktural ini ya, Molali sebenarnya sih saya lebih di keuangan gitu. Jadi misalkan saya ditanya berapa omsetnya bulan ini, itu hafal gitu. Tapi kalau misalkan masalah marketing, Instagram, TikTok itu
itu sebenarnya istri yang lebih paham. Makanya tadi pas kebetulan istri nggak di rumah jadi ya wis akhirnya ngobrol sendiri. Berarti nanti kalau ke apa namanya Instagramnya Molali official ada ininya webnya molalidonat.com. TikToknya juga ada. TikTok juga ada. Lengkap ada beberapa sih. Facebook juga ada. Kalau mau join reseller atau agen juga bisa. Kalau join reseller sama agen sebenarnya kalau di Malang udah kami tutup karena udah banyak kan. Takutnya nanti kayak perang harga gitu. Gitu. Cuman kalau untuk di daerah lain misalkan Masnya mau buka di Banyuwangi ya nggak masalah. Waduh, siapa sih ngurus itu? Siap. Berarti kalau mau yang join reseller sama agen juga nanti bisa hubungi ke nomor tadi, call centernya Molali. Dilihat di Instagram lah Instagram ya. bisa. Molali. Di Instagram juga ada kok kita kayak Molali Point gitu. Jadi Molali Point di mana aja sih? Kita bisa nyari. Di Shopee juga ada. Shopee, Tokped Marketplace. Tokped belum. Molali Point tadi nanti ada kayak tersedia di mana aja gitu. Ada di mana aja. Bisa juga di GoFood juga ada. GoFoodnya itu yang matangan tadi? Iya, yang matangan tadi. Yang frozen juga ada tapi? Ada. Yang frozen, siap. Jadi di toko kami yang di apa itu? Di ojek online itu ada di situ, di GoFood itu. Siap. Terima kasih Mas Tri atas keluangan waktunya bersedia sharing-sharing untuk teman-teman yang mungkin pengen bisnis frozen. Gitu. Terima kasih banyak Mas keluangan waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.